Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu ikuti dari media sosialmu pelan-pelan akan membentuk dirimu. Nah, jadi jangan dikira meskipun hanya santai-santai untuk menghabiskan waktu saja tidak berpengaruh padamu. Pasti ada pengaruhnya. Itu makanya ya kamu juga harus mulai ngukur, mulai hati-hati. Pengaruhnya pada perilaku. Makanya kan banyak orang bilang, anak-anak kecil jangan lihat adegan-adegan kekerasan deh. Kuatirnya ikut membentuk perilaku. Jangan sering lihat yang jelek-jelek lah, jangan sering lihat yang begitu-begitulah. Bisa mempengaruhi kita. Inilah pengaruh media. Media itu punya peran dan punya kekuatan dalam kehidupan kita. Ini sebelum ketemu dengan agama. Apa saja antara lain peran media? Ini yang disebut media function, perannya agama. Yang pertama apa? Membangun nilai. Baik buruk itu bisa kita sebarkan, kita propagandakan, kita promosikan lewat media. Kalau diberitahu biasa-biasa ini masuknya sulit, tapi begitu bolak-balik tampil di iklan, bahkan kita hafal kata-kata detailnya dari iklan itu. Nah, ini kuatnya peran media. Yang ketiga, peran media adalah sharing same interest. Melahirkan berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Nanti melahirkan namanya budaya populer. Kadang-kadang membuat hegemoni. Hegemoni itu mendominasi. Gaya ini, gaya itu kan kadang-kadang mendominasi. Sekarang trennya apa ya? Sekarang musimnya apa ya? Nah, itu bisa melahirkan budaya-budaya populer. Apa yang ada di media. Nanti ada media power. Media power itu kekuatannya. Media. Kekuatan media apa? Mengarahkan perhatian publik. Kita itu sering tidak sadar loh, disetir oleh media. Seolah-olah ini loh masalah yang penting. Ini loh masalah yang luar biasa. Dipilihkan oleh media. Padahal mungkin ada banyak hal yang lebih penting. Tapi kita lebih milih itu. Kenapa? Yang viral itu. Yang membuat viral siapa? Media. Nah, itu tadi baru medianya. Sekarang kita geser ke agama sekarang. Sejauh mana sih agama itu bisa kita sambungkan dengan media? Secara normatif, secara normal, ada banyak ruang-ruang religius dari media. Misalnya apa? Ruang informasi. Bisa kan media memberitakan hal-hal yang sifatnya religius. Idul Fitri dimulai tanggal sekian, itu media. Diumumkan lewat media. Ini ruang informatif. Sekarang saatnya akhir tahun, hari Natal dan Tahun Baru misalnya. Ini informasi. Ada ruang pendidikan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan. Sekarang kan mulai banyak kegiatan. Kalau zaman dulu sih, kalau di televisi misalnya acara ceramah agama, kemudian acara, sekarang lewat YouTube, lewat itu banyak kegiatan-kegiatan. Bisa juga interaksi dengan komunitas, circle-circle agama, terkoneksi melalui media. Di HP saya banyak sekali komunitas-komunitas yang basisnya agama. Organisasi ini, organisasi itu, lembaga ini, lembaga itu. Bahkan saya ada grup khataman 30 juz, ada grup sholawatan, ada grup. Ini kan media yang dimanfaatkan untuk berinteraksi. Kegiatan keagamaan sekaligus interaksi komunitas. Secara umum ada teori begini. Orang menggunakan media
yang berhubungan dengan agama. Yang pertama, justru untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Yang kedua, untuk memperkuat religiositas. Jadi yang pertama tadi, hari ini orang mengenal fenomena namanya transhumanisme atau posthumanisme. Ketika manusia ingin melepaskan diri dari berbagai belenggu dan kelemahannya, sisi kemanusiaan, sisi spiritual yang dianggap membelenggu, ingin dia lampaui dengan teknologi media. Jadi yang dulu kita mungkin lemah, sekarang bisa diatasi oleh teknologi, oleh media. Dulu kita pernah belajar ini, misalnya ada tokoh Donna Haraway dengan human cyborg. Human cyborg itu jenis transhuman. Kita itu sekarang seperti cyborg, manusia, setengah mesin. Hidup kita kan separuhnya ada di mesin sekarang. Kita belanja lewat mesin, kita butuh ini, butuh itu, semua dipenuhi oleh mesin. Hidup kita setengahnya tidak bisa lepas dari mesin. Maka kata Donna Haraway, kita itu seperti cyborg. Lama-lama nanti peran-peran agama mulai terpinggirkan dengan hadirnya aneka ragam teknologi. Kita diwakili, kelemahan kita diwakili oleh teknologi. Sekarang kadang-kadang yang lebih sering ngaji kan HP kita daripada kita. Wah, naik mobil selawatan, terus yang selawatan kan ya musiknya, Spotify-nya, orangnya ndak ngapa-ngapain. Sudah cukup diwakili HP-nya, diwakili gadgetnya untuk selawatan, untuk ngaji. Manusianya tidak pernah. Alasanmu mendengarkan saja kan sudah pahala, Pak. Kui ya alasanmu dok. Nah, ada lagi teori interaksi agama dengan media baru hari ini. Ada teori religion online dan online religion. Religion online itu ya ketika informasi-informasi tentang agama, doktrinnya, organisasinya, kebijakannya, pelayanannya, aktivitasnya, itu disampaikan di dunia maya, dunia online. Itulah religion online. Jadi website dunia online itu adalah media yang dipakai untuk memberikan informasi tentang agama. Tapi nanti ada lagi kebalikannya, yaitu online religion. Kalau online religion itu aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan ya di ranah online itu. Yuk sholawatan bersama, yuk lewat Zoom misalnya. Ini online religion. Yuk Jumatan online, yuk. Kemarin kan rame kan itu waktu kita pembatasan pandemi itu. Ternyata asik ya Jumatan online itu, kita bisa santai misalnya. Itu jenis online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dilaksanakan secara online. Menarik, ada banyak efek-efek negatif ternyata. Saya tidak menyebut positifnya ya. Positifnya ya tadi ada kemudahan-kemudahan informasi, ada kemudahan-kemudahan interaksi, ada kemudahan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ini pengaruh media yang positif. Di depan sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat yang negatif. Ada situasi hari ini, orang menyebutnya situasi post-truth, antara lain orang lebih mendahulukan media komunikasi
dibandingkan makna komunikasi. Makanya hari ini orang menyebut matinya makna. Matinya makna itu maksudnya apa? Ada ribuan kata-kata, ribuan kalimat kita lontarkan tiap hari ke media-media yang kita miliki, tapi tidak ada 10%-nya yang punya makna serius. Hampir semuanya tidak terlalu bermakna. Itu orang menyebut hari ini matinya makna. Semuanya sebagian besar omong kosong saja. Tidak ada gunanya. Nah, ini era matinya makna. Bahkan banyak orang sudah ngomong ini, ngomong itu, rasa-rasanya dalam sekali yang dia share. Begitu ditanya, ini maksudnya apa? Saya juga tidak paham, saya cuma nge-share kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Itu yang disebut matinya makna. Jadi orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, ya pokoknya biar kelihatan bahwa saya ini ngerti agama dalam ilmunya, terus asal posting, asal share. Padahal tidak ngerti konteksnya, tidak ngerti arah dan orientasinya. Padahal kan sering saya ceritakan, yuk, kadang-kadang ilmu, teori, wawasan, konsep baik itu kan juga harus jelas ruang dan waktunya. Menasehati, kita kan juga harus tahu yang kita nasehati siapa, untuk situasi apa, dalam konteks apa nasihat ini pasnya. Jadi setiap perkataan itu ada konteksnya. Ya, jadi ini masalah dari banjir informasi. Orang kemudian tidak ngerti posisi informasi, level informasi, syarat informasi, validitas informasi, dan lain sebagainya. Pokoknya dapat informasi berarti benar, gitu dong. Dan ini bahaya. Ini efeknya pada agama. Padahal yang baik banyak, yang positif kegiatan-kegiatan banyak, tapi tidak viral. Yang diviralkan yang sifatnya negatif-negatif. Belakangan ada konsep agama zaman baru. Ini menarik. Bukan agama baru, tapi agama zaman baru. Agama zaman baru itu cara beragama orang hari ini yang banyak sekali dipengaruhi oleh media-media sosial. Apa cirinya beragama hari ini itu? Yang pertama non-individual, non-institusional dan individual. Individual itu orang mencari kebenarannya sendiri. Alah Pak, saya sudah tidak butuh guru lagi lah, ustadz ulama. Sekarang ustadz ulama guru semua ada di YouTube, biar saya milih sendiri. Non-institusional. Mbok kamu masuk lembaga ini, lembaga keagamaan itu, biar kamu lebih terarah, tidak usah lah Pak. Saya sudah punya grup WA sendiri, saling berbagi. Non-institusional dan individual. Non-partisipatif. Jadi urusanku, agamaku. Kemudian jargonnya biasanya pencarian. Aku akan selalu mencari. Kok sudah jarang sholat Mas? Ini saya masih pencarian Pak. Kayaknya ngono, pencarian ndak ono akhirnya. Sudah 3 tahun sejak semester 1, sekarang semester 5, masih mencari mah. Iya Pak, masih mencari ini Pak. Kamu itu mencari apa? Tidak tahu Pak, pokoknya mencari saja. Kalau sudah ketemu kan namanya bukan mencari Pak. Ya wis lah, sak senengmu saya waras ngalah. Nah, biasanya terus sesuai kebutuhan. Kamu milih sesuai kecenderunganmu. Ketika kamu males-malesan, ya kamu terus biasanya nyari informasi agama yang mendukung malesmu. Takdir, tawakal, lillahi ta'ala, nasib kita sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Itu pilihanmu dewe, pokoknya sesuai kepentinganmu. Jadi ketika kamu sedang
ingin cari pasangan, kamu cari dalil ta'aruf, cari dalil apalagi kita diciptakan setara, diciptakan untuk saling mencintai. Jadi kamu pilih yang begitu-begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Itu beragama zaman ini begitu. Dan kamu merasa sudah tahu agama hanya dengan gaya tadi. Maka nanti ada ciri yang lain namanya sinkretisme pengalaman. Jadi menggabungkan sendiri, memaknai sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan selama ini. Informasi keagamaan yang diterima selama ini dianggapnya itulah yang benar. Itu yang disebut sinkretisme pengalaman. Kita gabungkan sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan kita dan kita anggap itulah yang paling benar. Biasanya gaya seperti ini cenderung curiga. Kalau ada orang merentah-merentah dirinya, menyaran-nyarankan dirinya, menasehati dirinya, kamu keliru loh beragama kayak gitu itu. Terserah saja. Beragama kan pengalamanku sendiri, urusanku sendiri dengan Tuhan. Kamu ndak usah usir lah. Nah, sekarang banyak yang seperti ini.